Listeners, Presiden Joko Widodo hadir dalam KTT khusus Amerika ASEAN. Selain itu, agenda Joko Widodo juga menghadiri KTT Global Pandemic. Apa saja agenda yang akan atau sedang dibahas di KTT khusus Amerika ASEAN? Selain KTT AS ASEAN, dunia pekan ini juga menyoroti penyelenggaraan KTT Pandemi Global yang berlangsung bersamaan. Kami ajak Anda berbincang dengan wartawan VOA Eva Masrieva di Washington DC. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Indonesia Mbak Eva Masrieva. Dengan Eva Wondo nih, Mbak Eva, sama-sama Eva. Apa kabar Mbak Eva? Iya, sama-sama Eva. Waktu aja Bega. Selamat pagi Mbak Eva. Iya, salam sehat Mbak Eva. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Mbak Eva, kita bicara soal KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ya. Tahun ini menjadi pertemuan fisik pertama antara pemimpin ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat. Nah, apa yang membedakan lagi, Mbak Eva? Iya, jadi KTT Global Pandemic ini memang dilangsungkan bersama atau similar begitu pelaksanaannya dengan KTT Amerika ASEAN. Baru akan dilangsungkan besok pagi karena di Amerika sekarang ini masih hari Rabu 11 Mei jam 11-an malam gitu. Yeah. Jadi kedua KTT penting itu baru berlangsung besok hari Kamis dan Jumat 12 dan 13. Dan memang berbeda dengan KTT sebelumnya. Pertama, ini adalah baru pertama kali misalnya untuk KTT Amerika dan ASEAN, di mana Amerika berhasil mengajak serta 10 pemimpin negara ASEAN untuk datang sama-sama ke Washington DC-nya pertama dalam 45 tahun. Jadi luar biasa sekali, karena biasanya kalau ada pertemuan ini ada satu yang nggak datang, ada dua yang nggak datang. Tapi yang masih menjadi pertanyaan kita semua dan tampaknya baru akan terjawab besok nih Mbak Eva adalah soal apakah Myanmar juga diwakili oleh pemerintah junta militer yang sedang berkuasa sekarang atau justru mengirim utusan yang lain, karena sebetulnya negara-negara ASEAN ingin agar Myanmar menyelesaikan dulu krisis di dalam negeri dan mewujudkan 5 konsensus ya yang memang sudah diharapkan oleh ASEAN terwujud di Myanmar begitu. Jadi kita masih terus tunggu kalau untuk Myanmar siapa yang akan datang besok. Eva. Apakah sudah ada bocoran Mbak Eva terkait dengan kehadiran perwakilan Myanmar? Iya, belum ada. Jadi kita masih harus tunggu besok karena yang lain memang semuanya sudah ada, sudah standby, termasuk Pak Jokowi. Bapak Presiden ini bahkan hari ini tidak melakukan kegiatan apa-apa karena betul-betul ingin beristirahat ya setelah melakukan perjalanan jauh kemarin. Jadi besok tuh bisa tampil prima karena memang agendanya akan padat sekali nih Eva dan para pendengar di MG Radio. Kalau bisa di-share sedikit, acara pertama kali berlangsung di gedung Kongres ya sekitar jam 10 pagi. Tapi setelah itu akan bergeser terus tuh ke beberapa tempat di mana pelaksanaan KTT berlangsung, mulai dari State Department sampai ke Gedung Putih, dan malam ini dia akan dijamu oleh Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Jadi akan padat sekali. Juga pada hari Jumat nanti akan lanjutannya dipimpin oleh Wakil Presiden Kamala Harris. Eva. Baik, jadi Kamis dan Jumat waktu Amerika Serikat padat ya agendanya. Apa yang membedakan KTT Amerika Serikat ASEAN dan juga KTT Pandemi Global ini karena bersamaan ya, Mbak Eva? Iya, sebetulnya ada perbedaan paling utamanya adalah kalau yang KTT Amerika dan ASEAN ini, Amerika ingin kembali menekankan komitmennya untuk menjadikan negara-negara Asia Tenggara itu sebagai bagian penting dari strategi Amerika di Indo-Pasifik. Ini penting karena Amerika, kita fair-fairan aja misalnya, saling ingin memberi pengaruh, mengingat besarnya pengaruh Cina atau Tiongkok pada Asia Tenggara, dan Amerika ingin mengimbangi hal itu dengan berbagai hal nih. Tapi 3 target utama yang ingin dicapai Amerika atau komitmen kuat Amerika itu adalah untuk bidang energi, untuk bidang penanganan pandemi COVID-19 yang lebih baik ke depan misalnya, dan juga human capital, pemberdayaan human capital, terutama perempuan. Tidak ada isu soal pertahanan dan keamanan misalnya, tapi meskipun begitu saya yakin ini akan tetap disinggung dalam pertemuan besok ya. Sementara untuk yang pandemi global itu lebih ke soal bagaimana negara-negara di seluruh dunia ini, karena pesertanya nanti bukan cuma dari ASEAN tapi juga dari seluruh dunia, termasuk dari wakil-wakil Badan Kesehatan Dunia misalnya WHO, lalu ada CDC dan banyak yang lainnya. Itu lebih ke soal bagaimana kita memperbaiki sistem kesehatan global, karena kita ingat Mbak Eva dan juga para pendengar di MJ Radio barangkali betapa kagetnya kita ya ketika pada 18 Maret 2020 lalu kita tiba-tiba harus stay di rumah, tinggal di rumah semuanya karena pandemi merajalela, dan para dokter nggak tahu ini virus apa sih yang dihadapin, kenapa sih orang begitu kena langsung beberapa saat kemudian
sakit parah dan bahkan meninggal. Lalu kita panik karena tiba-tiba begitu banyak orang yang jatuh sakit dan begitu banyak juga orang yang meninggal, sampai ada pemakaman massal, sampai ada keluarga tidak bisa mengantarkan atau menemani orang-orang yang mereka cintai memberikan nafas terakhir. Jadi ini semua membuat kita gagap, baik yang ada di negara dunia pertama, maksudnya seperti di Amerika, negara adidaya, di Eropa misalnya, sampai di negara-negara dunia ketiga, sama gagapnya nih. Jadi poin utamanya adalah memperbaiki sistem kesehatan nasional di masing-masing negara. Apa yang harus kita lakukan nih supaya kita siap kalau menghadapi pandemi yang lebih buruk lagi nih, Eva, di masa depan. Baik. Baru yang keduanya kita akan ngomong soal vaksin nih, Pak. Karena vaksin ini banyak, masalahnya adalah cara mendistribusikannya yang sangat buruk ya. Jadi meskipun vaksin tersedia di mana-mana, masih ada 80% orang di dunia ini yang bahkan belum divaksinasi penuh. Jadi ini menyedihkan kan. Sementara ada di negara seperti Indonesia atau Amerika atau Eropa yang orang udah divaksinasi 4 kali, 2 kali vaksinasi penuh dengan booster misalnya. Tapi ada negara-negara di Afrika yang bahkan belum bisa divaksinasi. Jadi ada apa dengan proses vaksinasi itu, Eva? Baik, isu-isu strategis akan dibahas baik di KTT ASEAN Amerika maupun juga KTT Pandemi Global ya, Mbak Eva. Nah, Mbak Eva, pertemuan ini juga sekaligus menjadi perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN dan juga Amerika Serikat. Apa outputnya nanti, Mbak Eva? Iya, banyak yang ingin capai Amerika sebetulnya dengan pertemuan ini, terutama yang tadi saya bilangnya menguatkan kembali komitmen Amerika pada Asia Tenggara dan juga Indo-Pasifik, karena Amerika punya strategi Indo-Pasifik. Yang lainnya barangkali justru saya perkirakan bahkan banyak pertanyaannya justru dari negara-negara Asia Tenggara pada Amerika. Karena misalnya sekarang Amerika paling sudah setahun terakhir ini punya aliansi AUKUS, kita tahu ya Eva ya, antara Amerika, Inggris, dan Australia misalnya. Lalu Asia Tenggara mungkin bertanya nih ada apa nih, kenapa sekarang ada aliansi baru-baru seperti ini begitu setelah ada NATO, ada yang lain-lain begitu. Saya pikir pertanyaannya akan ke situ. Juga barangkali Amerika akan mendiskusikan juga tentang isu Myanmar ya. Bagaimana ASEAN misalnya belum bisa berhasil mendesak Myanmar untuk mewujudkan konsensus 5 poin yang diinginkan ASEAN, menciptakan suasana yang lebih damai, memberi kesempatan pada semua orang untuk menyatakan pendapat, menghentikan kekerasan macam-macam yang waktu itu diminta oleh ASEAN. Lalu ASEAN sendiri tidak bisa melakukan campur tangan lebih besar karena memang di dalam ASEAN ada prinsip tidak mencampuri urusan negara anggotanya. Misalnya lalu Indonesia sendiri punya prinsip politik bebas aktif. Jadi bercampur baur, berkelindan begitu, Eva. Nah, Amerika kayaknya ingin memastikan bagaimana caranya proses penyelesaian krisis di Myanmar yang baik dan secepat-cepatnya. Dua itu barangkali akan menjadi fokus nanti, Eva. Harapan khusus Indonesia dalam kedua acara itu apa saja, Mbak Eva? Nah, ini tim Indonesia tumben nih. Kami dekati sejak dari tadi malam ketika Presiden mendarat hingga hari ini, sama sekali belum ada yang mau buka bicara ya. Baik Presiden sendiri memang masih beristirahat penuh, lalu Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu ada Pak Lutfi, ada Pak Bahlil, semua kita datangi. Semuanya masih mau menunggu dulu konferensi besok ya, 2 hari ini KTT-nya. Mungkin setelah pas itu baru mereka akan bicara. Masih ada bocoran bahwa masih ada kemungkinan Presiden untuk datang ke SpaceX di Texas, tapi sampai sekarang kita belum bisa konfirmasi apakah itu kabar itu betul apa tidak, karena sebetulnya para pengusaha Amerika ini akan datang ke DC untuk juga sama-sama mengikuti ASEAN Business Leaders Forum yang akan digelar di sela-sela pertemuan KTT Amerika ASEAN ini, Eva. Iya, karena ada kabar itu juga, Mbak Eva, di sela-sela kedua perhelatan itu langsungkan pula forum bisnis antar pengusaha ya, termasuk juga akan bertemu dengan Elon Musk. Apakah sudah ada update informasi itu, Mbak Eva? Iya, yang saya tahu memang sudah banyak pengusaha yang datang kemari karena pertemuan kadinnya Amerika dan Indonesia itu sering sekali dilakukan. Tapi kali ini akan diperluas menjadi kadinnya Amerika dengan kadin di seluruh Asia Tenggara. Ini memang ibu kota nih sekarang hiruk pikuk, udah kayak di glodok gitu, Deva, penuh, di mana-mana ada orang dari berbagai bangsa ya, karena setiap delegasi itu membawa rombongan yang jumlahnya cukup besar ya. Ada pakar-pakar kesehatan yang akan diskusi soal pandemi global tadi, ada businessman yang besok akan ikut juga ASEAN Business Leaders Forum, lalu ada pejabat-pejabat tinggi yang mengurusi isu-isu yang ada di Asia Tenggara karena ada KTT Amerika dan ASEAN. Jadi penuh sesak nih ibu kota di sini dalam minggu-minggu ini, Eva.
Mbak Eva, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Eva, Presiden Joko Widodo sudah tiba ya di Amerika Serikat, tetapi ada selentingan nih kabar-kabar kurang mengenakan soal Presiden Joko Widodo tidak dijemput oleh Presiden Joe Biden ketika tiba, bahkan juga tidak dijemput oleh para pejabat Amerika Serikat. Apa yang terjadi, Mbak Eva? Ya, jadi sebetulnya di Amerika ini merupakan hal yang biasa karena ada protokol dan konsuler, protkons kita sebutnya, bahwa tidak semua pejabat pemerintah atau kepala negara itu akan dijemput langsung oleh orang nomor satu di Amerika ini. Memang dulu di zamannya Presiden Trump, beliau kadang-kadang menjemput tamu-tamu negara yang datang. Tapi di zaman atau di eranya Presiden Biden, dia mengembalikan pada protokol yang ada di Departemen Luar Negeri dan juga di Gedung Putih, bahwa kalau ada kepala negara atau pemerintahan yang datang, tidak serta-merta harus presiden dan wakil presiden yang jemput langsung di bandara, tapi adalah kepala protokol. Jadi bisa kepala protokol Gedung Putih ataupun pejabat tinggi yang ada di Departemen Luar Negeri. Nah, seperti kemarin, tadi malam ketika saya ikut menjemput Presiden Joko Widodo, itu bersamaan dengan tibanya Presiden, kira-kira setengah jam sebelumnya itu mendarat juga pesawat dari Malaysia yang membawa para pemimpin Malaysia. Nah, mereka juga tidak dijemput oleh Presiden Biden atau Wakil Presiden Kamala Harris, jadi hanya Chief of Protocol atau Kepala Protokol yang menjemput bersama dengan Duta Besar Malaysia di Washington DC di Amerika begitu. Hal yang sama terjadi ketika Presiden Joko Widodo mendarat. Jadi pesawat mendarat, ada pasukan yang menyambut dan mengibarkan bendera Amerika dan Indonesia bersamaan. Lalu Kepala Protokol Gedung Putih dan pejabat Departemen Luar Negeri ikut menjemput Presiden, mengarahkannya menemui Dubes dan Dubes Indonesia yang menyambut Presiden dan Ibu Negara. Jadi ini hal yang common, yang biasa. Jadi saya cukup kaget juga ketika hari ini beredar isu, loh kok Presiden nggak dijemput langsung oleh Pak Biden, atau kok pejabat-pejabat Amerika kayaknya nyuekin gitu ya. Itu di luar konteks, karena sebetulnya ada protokol yang sudah diikuti dan yang menjemput beliau tadi malam adalah Kepala Protokol Amerika. Baik. Iya, terakhir Mbak Eva, kerjasama ke depan antara Indonesia dan Amerika Serikat bagaimana? Karena Amerika Serikat ini merupakan mitra dagang kedua terbesar ya setelah Tiongkok. Bagaimana peluang untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika khususnya di bidang ekonomi? Singkat saja Mbak Eva. Ya, betul. Indonesia Amerika itu sudah punya strategi kemitraan atau ada bahasa Inggris khususnya itu. Pokoknya kita punya strategi kemitraan khusus Indonesia Amerika yang sudah berlangsung bahkan lebih dari 75 tahun. Jadi nggak perlu diragukan lagi komitmen kuat Amerika pada Indonesia. Dan ini nggak cuma dalam bidang ekonomi sebetulnya, Eva. Yang paling penting sekarang ini adalah dalam bidang pendidikan juga ya, karena peningkatan human capital itu jadi salah satu target kedua negara nih, Amerika dan Indonesia, untuk sama-sama mengembangkan anak-anak muda kita nih supaya lebih baik, punya pendidikan lebih tinggi, punya karir lebih bagus, punya macam-macam. Jadi itu yang akan jadi salah satu target selain ekonomi dan pertahanan keamanan, Eva. Baik, menarik ya untuk kita saksikan dan simak bersama nanti bagaimana gelaran KTT khusus Amerika Serikat ASEAN juga KTT Pandemi Global yang akan berlangsung Kamis dan Jumat waktu Amerika Serikat. Terima kasih jurnalis VOA Indonesia Mbak Eva Masrieva sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu ya Mbak Eva. Terima kasih, Eva. Selamat pagi. Selamat pagi.